Selamat berjumpa kembali di Oneke Channel. Kali ini kita membahas bagaimana memperkenalkan objek-objek yang ada di dalam desain kita, di desain Eclipse ke coding Java, agar nanti objek-objek yang ada di dalam desain kita ini dapat diakses oleh Java dan dapat dijalankan menjadi sebuah aplikasi atau dapat dijadikan sebagai sebuah aplikasi Android. Nah, konsepnya adalah objek-objek yang ada di dalam desain kita ini supaya bisa ditampilkan nanti, atau supaya bisa diakses, atau supaya dapat melakukan sebuah perintah yang dieksekusi oleh Java, maka objek-objek ini harus kita perkenalkan ke Java. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kalau kita klik button ini, kita mau menampilkan teks ke sini, maka dua objek ini harus kita perkenalkan ke Java, supaya nanti Java bisa mengenali bahwa di dalam desain itu nanti ada proses atau aksi yang dilakukan oleh button ini. Aksi yang dilakukannya adalah menampilkan tulisan atau teks ke objek text view ini. Nah, jadi sekali lagi, objek-objek yang terlibat di dalam pengkodian atau nanti yang memang perlu kita panggil di dalam pengkodian, maka objek tersebut harus kita perkenalkan ke dalam Java. Coba kita desain seperti ini. Sekali lagi ya, silahkan dibuat project baru ya, terserah namanya apa. Nanti titelnya ini boleh Anda ganti ya. Pada pertemuan sebelumnya atau video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana mengganti titel atau judul dari aplikasi di form. Nah, kita desain misalnya seperti ini. Nah, sekali lagi ya, ini layout kita yang kita gunakan adalah relatif, sehingga di dalam ini kita bisa bebas meletakkan objek. Nah, kita letakkan sebuah text view ya, yang model large ya, text view yang model large ini. Kemudian kita ganti teksnya menjadi misalnya selamat datang. Nanti boleh Anda perbesar ya teksnya, atau Anda warnai ya, Anda warnai terserah ya. Oke, kemudian di bawahnya, supaya lebih rapi nanti kita gunakan layout secara vertikal ya, layout linear secara vertikal di dalam relative layout. Jadi kita tinggal tambahkan di bawah text view-nya tadi, kita tambahkan layout yang baru, yaitu linear layout seperti ini. Kemudian orientasinya kita buat Android, orientasinya horizontal, vertikal ya, kita gunakan yang vertikal. Kemudian dia berada di bawah text view, jadi propertinya adalah Android layout below. Nah, ini ya, layout below, posisinya di bawah. Tadi nama text view ini adalah ID-nya adalah ini ya, ID add ID plus text view 1 ya. Jadi kita buat seperti ini. Oke, sudah ada satu layout nanti di bawah ini ya, di bawah relative layout. Kemudian kita buat satu lagi propertinya ya, sebelum penutup ini ya, Android kita buat layoutnya, layout width-nya kita buat wrap text. Kemudian Android height-nya kita buat juga nilainya wrap text ya, seperti ini. Oke, di sini masih belum terlihat ya objeknya, hanya berbentuk kotak seperti ini karena kita belum mengisi objeknya.
Nah, di dalam objek ini kita mau mengisi button dan sebuah edit text ya. Jadi tinggal kita buat edit text. Nah, ini nanti penutupnya. Kita buat dulu ID-nya Android ID. Nah, kita buat saja add plus ID. Kita buat ID-nya misalnya txt nama. Oke ya, txt nama. Kemudian kita buat Android. Kemudian apps-nya supaya dia nanti bisa besar ya. Kita buat 10. Oke, kemudian kita buat lagi di bawahnya, satu lagi di bawahnya, karena sekali lagi ya ini orientasinya vertikal sehingga nanti bentuknya ke bawah, berurutan ke bawah. Oke, ini juga kita buat Android, ditambahkannya di edit text tadi Android. Layoutnya, layout width-nya kita buat saja layoutnya wrap text. Kemudian height-nya juga, layout height-nya kita buat juga wrap text. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat di desain. Oke, ini sudah ada ya. Sudah ada. Supaya dia bisa di tengah, berarti linear layout ini kan harus besar ya. Atau kita buat seperti ini. Supaya dia di tengah, kita tambahkan Android gravity ya, gravity. Kita buat center horizontal. Nah, ini ya yang di bawah ya, center horizontal. Kalau kita mau memperbesar berarti kita harus buat ini menjadi much fairer, jadi supaya dia mengikuti ukuran layar utama. Oke ya, height-nya tidak apa-apa, kita buat seperti ini saja height-nya. Nah, kita lihat ya posisinya masih di samping ya, tidak di tengah. Nah, kita atur bagaimana supaya dia di tengah. Nah, kita tambahkan property di edit text-nya. Kita buat Android titik 2 layout gravity. Oke, layout gravity ini kita buat di sini ini center horizontal, jadi dia tengah, kemudian secara datar ya tengah, sehingga kalau kita lihat tampilannya nanti sudah seperti ini ya, dia di tengah. Kemudian di bawahnya ya, di bawahnya kita tambahkan satu tombol ya. Oke, ya di bawah di teks ya, di bawah di teks ya, di bawah di teks dan di dalam linear layout, karena kita buat dia supaya berurut ke bawah. Kita buat satu text view ya, text view. Kita buat ID-nya Android titik 2 ID sama dengan add plus ID garis miring. Kita buat txt nama, kita buat saja di sini txt. Kita buat saja, kita buat saya keterangan ya, txt cut ya, saya buat seperti ini txt cut. Kemudian sama seperti tadi, ini kita copy ya supaya dia di tengah juga, Android layout width wrap text dan property yang lain. Oke, kita buat seperti ini, jadi supaya dia di tengah dan tulisannya juga wrap text ya. Nah, kita lihat. Oke, karena belum ada teksnya ya, coba saya buat saja teksnya dulu supaya terlihat. Android teks, kita buat saja misalnya keterangan ya, supaya nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, sebenarnya ini di bawah sudah ada ya. Nah, tadi kalau belum kita buat teksnya maka tidak terlihat ya. Nah, kemudian di bawahnya kita letakkan satu tombol button. Kemudian kita buat ID-nya. Oke, kita copy saja lah ini ya.
Oke, kita copy saja yang ini. Nanti kita tinggal ganti-ganti ya. Nah, kita buat saja ID-nya D tampil ya. Kemudian wrap text, kemudian tulisannya tampilkan nama. Oke ya, nama seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada ya. Nah, tujuan kita di sini ini tadi ya, untuk tombol. Nah, tujuan kita di sini nanti kalau kita klik tombol ini, maka teks yang kita ketik di edit text nama ini nanti akan ditampilkan di keterangan. Nah, kita mau membuat sebuah aksi dulu di sini, bagaimana memanggil atau mengambil teks yang ada di atau string yang ada di edit text ini, kemudian kita tampilkan ke text view keterangan. Jangan lupa di coding XML tombol, sekali lagi di video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ini harus kita tambahkan property on click ya. On click kita buat saja namanya aksi, karena ini nanti akan kita gunakan sebagai nama prosedur pemberian perintah ke tombol B tampil ya. Oke, nah sekali lagi analoginya untuk mengakses atau menggunakan aplikasi kita ini nanti adalah ketika kita inputkan teks ke objek edit text nama, kemudian kita klik tombol tampilkan nama, maka teks keterangan ini berisi string atau teks tulisan yang ada di edit text nama ya. Jadi kita menampilkan teks yang ada di edit text ini ke keterangan ketika kita klik tombol tampilkan. Nah, berarti yang ini edit text ini dan keterangan ini wajib kita perkenalkan ke Java. Kita beritahu ke Java bahwa kita menggunakan edit text kemudian text view, karena nanti kita libatkan ini dalam pemberian coding. Sementara untuk tombol ini tetap kita gunakan, tetapi tidak perlu kita perkenalkan di Java, karena nanti kita memperkenalkannya dengan menggunakan nilai atau nilai property dari on click ini. Nah, itu sebabnya sekali lagi ini harus kita buat. Oke ya. Nah, oke, sudah aman untuk desainnya. Sekarang kita ke coding Java. Nah, kita buka coding Javanya di folder src, kemudian com.example, kemudian kita buka main activity.java. Oke, kita buka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa objek-objek yang kita libatkan di dalam pengkodian, misalnya nanti ini di text dan text view ini, harus kita perkenalkan ke Java ini. Ya. Sebelum kita perkenalkan, maka referensi penggunaannya harus kita tambahkan di bagian import. Ya. Nah, tinggal kita buat di sini. Strukturnya kemarin kan untuk referensi selalu diawali oleh import, kemudian Android, kemudian disusul oleh kategorinya. Nah, edit text, ini jenis edit text dan text view, kategorinya itu adalah widget. Di titik widget. Oke, penulisannya seperti ini ya, widget. Kemudian titik. Nah, baru nama atau jenis dari objeknya. Nah, ini tadi edit text. Oke, titik koma. Nah, edit text itu berarti kita sudah memperkenalkan ini ke Java atau memberitahu ke Java bahwa kita menggunakan ini. Sudah kita tambahkan referensinya. Nah, begitu juga untuk yang ini. Ini tadi jenisnya adalah text view. Ya, text view ya. Kita tambahkan sama kategorinya juga adalah widget. Jadi import Android titik 2 widget, kemudian titik text view. Nah, ini. Oke, titik koma. Oke, berarti yang dua ini sudah kita perkenalkan, berarti sudah bisa kita codingkan di Java. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat variabel yang mewakili objek edit text ini dan text view. Jadi kita harus buat variabel yang mewakili objek ini, text view ini, dan text view ya, dan objek edit text ini. Jadi kita harus buat variabelnya di Java ini. Ya, dimana kita letakkan, boleh di bawah public class, boleh juga nanti di dalam prosedurnya ya, di blok programnya ya, tapi biasanya lebih bagus Anda letakkan di bagian awal ini supaya lebih jelas ya. Nah, bagaimana membuat variabelnya? Nah, sama seperti biasa, Anda awali dengan
Biasa kalau Anda buat variabel kan awali dengan tipe data, kemudian baru nama variabelnya, ya. Nah, contoh juga seperti ini. Kalau untuk yang ini membuat variabel yang mewakili objek edit text, nah kita mulai dari tipenya. Jadi tipenya atau jenisnya adalah edit text. Tinggal kita buat di sini edit text, ya. Baru nama variabel yang kita buat, misalnya kita buat t nama titik koma. Oke ya. Jadi jenisnya adalah objek edit text, kemudian variabelnya di Java adalah tNama. Nah, tNama ini kita maksudkan untuk mewakili objek ini, edit text ini. Itu ya, atau edit text yang ber-ID text tNama. Nah, kita buat satu lagi untuk text view keterangan. Jadi sama juga. Jenisnya tadi adalah text view, berarti kita buat sini text view baru nama variabelnya. Misalnya kita buat t keterangan titik koma. Oke ya, jadi sudah ada dua di sini. Jadi ada edit text itu diwakili oleh variabel tNama, kemudian ada text view diwakili oleh t keterangan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat variabel yang mewakili objeknya, selanjutnya yang kita lakukan adalah memberitahu variabel-variabel ini objek yang dia wakili apa. Jadi sekali lagi tadi ya, tNama ini dia mewakili objek yang berjenis edit text. Nah, kita masukkan nanti untuk mewakili objek yang satu ini. Kemudian t keterangan dia mewakili text view. Ya, kita masukkan yang ini. Ya. Nah, sekali lagi ini baru membuat variabel yang mewakilinya. Bagaimana supaya variabel-variabel yang kita buat ini bisa terkoneksi ke objek-objek yang ada di desain kita, ya, atau objek-objek yang kita rujuk untuk dia wakili, ya, maka kita harus buat perintahnya untuk mengkoneksikan atau mengkonfigurasi variabel ini dengan objek-objek yang dia wakili. Nah, di mana kita letakkan? Sekali lagi, boleh Anda letakkan nanti dalam prosedur atau di bagian awal program atau di blok on create. Jadi Anda letakkan di bawah ini juga boleh. Ya, ini kemarin on create ini, blok ini atau prosedur ini dieksekusi di bagian pertama. Jadi begitu project kita dijalankan, maka semua variabel ini sudah terkonfigurasi dengan objek yang diwakili di desain. Nah, untuk mengkonfigurasikannya, sintaksnya adalah nama variabel, ya, variabel sama dengan dalam kurung tipenya, tipe objek, kemudian baru find view by ID, ya, find view by ID, baru di sini nanti ID dari objek yang diwakilinya, ya. Ini nanti ada r.id baru titik. Nah, ini ID dari objek yang diwakili oleh variabel yang kita buat di sini. Itu ya. Nah, contoh ya. Nah, kita mau mengkoneksikan tNama ini, variabel tNama ini untuk mewakili edit text. Edit text yang mana? Nah, kita lihat di desain. Kita mau tNama tadi mewakili objek edit text yang ini. Nah, tadi namanya ini kan text tNama. Berarti tinggal kita ikuti sintaks yang tadi. Nama variabelnya di Java adalah tNama sama dengan dalam kurung. Tipenya tadi adalah edit text find view by ID. Ya, ini ya. Find view by ID, kemudian r.id titik. Nah, tadi namanya adalah text nama, ini ya, text nama, kemudian titik koma. Jadi ini sekarang adalah txt nama ini, ya, kalau di Java dia akan diwakili oleh t nama. Jadi kalau nanti misalnya kita eksekusi atau kita perlu panggil txt nama ini, karena kita mengetik codingnya di Java, maka yang kita panggil adalah ini, tNama, bukan ini. Karena ini kan txt nama kan hanya berlaku di XML. Ya, tadi di desainnya di sini, desainnya. Ya, sedangkan di Java
dia sudah diwakili oleh T nama. Ya, jadi di desain ID-nya adalah txt nama, di Java namanya adalah T nama. Ya, jadi yang mewakilinya adalah ini. Nah, sama juga untuk yang tadi, untuk yang keterangan berarti tinggal kita buat nama variabelnya adalah T keterangan. Nah, tipenya tadi adalah text view, jangan salah menulis ya. Ya, biasanya setelah Anda ketik beberapa karakter nama objeknya, tinggal Anda tekan Ctrl kemudian space, nanti muncul di sini. Ya, tinggal Anda pilih saja. Kemudian find view, seperti ini juga find, Anda ketik saja find F kecil, kemudian tekan Ctrl space spasi. Nah, nanti langsung dibuat secara otomatis find view by ID-nya. Baru Anda buat r.id titik. Nah, ID berikutnya tadi adalah ini txt cat. Nah, txt cat ini tadi kan ID dari ini. Nah, ini tadi txt cat. Oke ya, jadi sekali lagi ya, yang ini sumbernya dari XML, sedangkan yang ini dari variabel yang ini tadi, ya, dari Java, ya, ini dari XML. Nah, kalau Anda sudah melakukan dua ini, Anda sudah buat tiga ya, referensinya sudah, kemudian variabelnya sudah, kemudian konfigurasinya sudah Anda buat, berarti variabel T nama dan T keterangan kalau dijalankan dia sudah terkoneksi ke objek ini. Sehingga nanti kalau misalnya melalui Java ini Anda perintahkan teks dari keterangan itu adalah ini, maka sudah bisa. Teks dari nama, ya, misalnya Anda mau menampilkan teks ini melalui coding Java sudah bisa. Anda mau menampilkan teks di sini melalui coding Java sudah bisa, karena objek-objek ini sudah diwakili oleh Java yang ini tadi. Dan sudah Anda konfigurasikan. Nah, sekarang kita masuk ke perintah tadi. Bagaimana misalnya kalau kita klik tombol tampil nama dan tulisan yang ada atau yang kita ketik tadi di sini akan ditampilkan ke keterangan ini. Nah, tinggal kita buat prosedur untuk perintah tombol seperti di video tutorial sebelumnya. Kita buat satu prosedur baru untuk tombol. Nah, tinggal kita buat seperti ini, public void. Nah, nama on click-nya tadi adalah aksi dalam kurung view, kemudian kita buat saja di sini klik. Oke ya, sekali lagi ya, view ini masih di garis bawahi merah karena referensi penggunaan view belum kita tambahkan. Nah, tinggal Anda klik tanda silangnya ini atau lampu kuningnya ini dan Anda double klik import view. Sehingga di sini sudah ditambahkan import android view.view. Sehingga di sini juga sudah benar. Nah, aksi ini sekali lagi, aksi ini kita ambil dari nilai properti dari on click-nya si tombol. Nah, ini tadi sudah kita tambahkan. Oke ya, tinggal kita buat di sini switch klik variabel yang ini tadi. Ya. Klik titik get ID untuk mengambil ID dari tombol yang diklik. Kemudian case RID. Nah, tombolnya tadi ini B tampil. Ya, B tampil itu tadi adalah B tampil tadi yang ini. Ya, ini ID-nya B tampil. Apa perintahnya untuk menampilkan teks yang kita ketik di sini ke text view ini? Berarti ketika kita klik tombol tampil nama, maka tulisan ini diambil dari sini. Gitu ya. Nah, berarti tulisan ini ya, ini objeknya tadi apa? Nah, ini ID-nya txt-cat kalau di XML, tapi kalau di Java tadi kan dia sudah diwakili oleh T keterangan, berarti seharusnya kita buat seperti ini, T keterangan, karena ini di Java. T keterangan titik set text. Nah, ini ya, jadi perintahnya, propertinya adalah set text. Dari mana teksnya diambil? Dari objek txt nama. Nah, txt nama tadi kan diwakili oleh T nama, berarti kita buat T nama titik, perintahnya get text, ambil teksnya titik to string. Oke, nah diperhatikan dengan baik ya. Ya, jadi T keterangan ini nama objek yang menampungnya
Dari mana diambil? Dari teks nama. Kita atur teks dari keterangan ini, ya, teks keterangan ini dari mana kita ambil? Dari teks yang diambil pada objek T nama setelah dijadikan sebagai string. Ya, jadi dipahami konstruksinya. Ya, jadi teks keterangan tadi sekali lagi ya, variabel di Java yang mewakili teks keterangan, ya, yang ini. Jadi kita inginkan teks dari ini diambil dari teks ini. Jadi untuk perintah untuk mengambil teksnya adalah ini, get text to string. Itu ya, ambil teks dari T nama, kemudian jadikan string, kemudian atur sebagai teksnya si T keterangan, set text. Jadi untuk memberikan teks atau menampilkan teks pada sebuah objek, maka kita gunakan perintah set text. Untuk mengambil teks pada sebuah variabel, maka kita gunakan get text to string. Sehingga nanti kalau kita klik B tampil, maka tulisan yang ada di kita ketik di sini akan ditampilkan ke keterangan. Gitu ya. Nah, coba kita save all, kemudian kita coba jalankan konfigurasi project kita ini, kemudian coba nanti kita jalankan. Oke, saya gunakan saja itu dulu namanya. Oke, kita pilih targetnya. Oke, kita tunggu beberapa saat supaya ini dijalankan. Agak lama ya, kalau pertama dijalankan memang agak lama tergantung dari kecepatan prosesor kita. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Oke, nah perhatikan aplikasi kita sudah tampil di sini. Coba kita ketik, misalnya di sini tulisannya buat misalnya Budi. Ya. Kemudian tadi kalau kita klik tampil nama, kita inginkan teks dari edit teks yang ini di atas atau Budi ini akan ditampilkan ke keterangan ini. Coba kita klik, maka di sini sudah ditampilkan. Gitu ya. Nah, coba kita tambahkan perintah yang ini. Misalnya kita buat di sini kita tambahkan string, ya, artinya kita mau tambahkan string di sini. Misalnya sebelum kata Budi ini kita buat selamat datang, baru nanti tulisan yang ada di sini. Nah, tinggal kita buat seperti ini dalam tanda petik selamat datang, kemudian balas tanda petik. Kemudian bagaimana supaya bisa gabung dengan tulisan yang diambil dari T nama? Kita gunakan simbol atau operator penggabungan atau tambah, ya, seperti ini. Karena ini string, tulisan ini juga nanti adalah string. Jadi kan operator penggabungan string itu kan adalah ini. Kalau di Java ya tanda tambah, ya. Oke, kita save lagi, save all. Coba kita jalankan lagi, misalnya kita lihat hasilnya masih di loading, kita tunggu. Oke, sudah ditampilkan. Coba kita ketik di sini Budi, ya. Kemudian kita klik tombol tampil nama, maka di sini sudah dibuat selamat datang Budi. Nah, itu ya untuk bagaimana supaya objek ini bisa kita fungsikan atau bisa kita operasikan di Java. Jadi sekali lagi tadi objek-objek ini kan ada di file XML. Tentu file XML ini kalau tidak kita konfigurasikan ke Java, maka tidak bisa diproses oleh Java. Nah, karena tadi sudah kita perkenalkan di Java, objek-objek yang terlibat di dalam pengkodian melalui import referensi, kemudian membuat variabel yang mewakilinya, kemudian mengkonfigurasinya, baru bisa kita gunakan atau kita berikan perintah melalui blok aksi ini atau blok perintah yang kita berikan di tombol B tampil. Nah, salah satunya tadi adalah mengeset teks pada objek, kemudian mengambil teks pada objek, dan menggabungkan string. Coba misalnya kita tambahkan satu lagi tombol hapus ya di bawahnya misalnya.
ya, di coding ini tadi. Di bawah text view misalnya kita tambahkan, coba kita buat tombol. Nah, kita ambil saja tombol yang ini tadi, kita letakkan di bawah tombol, di bawah text view, kita buat B hapus ya, kita buat ini hapus keterangan. Oke, kita buat seperti ini, hapus keterangan. Tetap ya, ada Android on click sama dengan aksi. Kita lihat tampilannya dulu. Nah, ini hapus keterangan. Jadi kita inginkan ketika kita klik hapus keterangan, berarti ini dihapus, atau yang ini juga nanti dihapus. Nah, tinggal kita tambahkan codingnya tadi di Java-nya. Tinggal kita buat di sini. Satu lagi tadi ya, tombolnya case RID titik B. Oh, ini belum kita save all. Save all dulu supaya terbaca ya. Ini tadi tombol yang baru kita tambahkan. Save all ya, supaya nanti di Java bisa terbaca. Oke, kita tambahkan case RID titik B hapus. Nah, ini sudah terbaca titik 2. Kemudian kita buat di sini break. Nah, bagaimana menghapus teks yang ada di keterangan ini? Nah, tadi kan ini objek ini kalau di Java dia diwakili oleh T keterangan. Berarti tinggal kita buat T keterangan titik set teks, kita atur teksnya sama dengan kosong. Oke, tanda petik 2 ya, kosong seperti itu. Nah, berarti kalau kita kosongkan juga teks yang ada di sini, ketika kita klik tadi tombol hapus keterangan, kita mau kosongkan ini, berarti tinggal kita panggil, kita sebutkan nama yang mewakilinya tadi adalah T nama. T nama, perintahnya juga sama seperti tadi, set teks, atur teksnya menjadi kosong. Oke, seperti ini ya. Kemudian save all. Coba kita jalankan lagi. Kita lihat. Oke, ini tombol hapus keterangan sudah ya. Coba kita buat misalnya Wati ya. Oke, kemudian kita klik tampil nama. Nah, ini sudah dibuat, selamat datang Wati. Kalau kita hapus tadi, maka perintahnya tadi adalah objek yang diwakili oleh T keterangan. Nah, yang diwakili T keterangan yang ini, teksnya dikosongkan. Kemudian objek yang diwakili oleh T nama, yang diwakili T nama tadi yang ini, teksnya juga dibuat kosong. Nah, coba kita klik, maka kosong ya. Oke, seperti itu ya. Coba kita perbesar tulisan yang ada di sini ya, misalnya. Nah, ini masih kecil, coba kita perbesar. Berarti di desainnya tadi untuk keterangan. Nah, berarti yang ini. Nah, codingnya kan ini Android titik 2 text size. Oke, text size coba kita buat misalnya 30 sp ya. Jangan lupa satuannya scale per pixel ya. Save all ya, kemudian kita jalankan, maka hasilnya seperti ini ya. Coba kita buat di sini Budi, kita tampilkan. Oke, maka di sini sudah dibuat selamat datang Budi. Kalau kita hapus keterangannya, kita klik, berarti sudah terhapus. Oke, kita inginkan kalau misalnya kita klik tombol hapus, kita mau tampilkan lagi tulisan di sini, berarti kan tinggal kita tambahkan tadi perintahnya di sini, set keterangan ini. Jadi ini kan kita buat kosong, makanya ini hilang. Nah, kalau mau kita buat keterangannya, berarti tinggal kita buat di sini. Nah, misalnya input, kemudian kita save all, kemudian coba kita run lagi. Oke, nah ini sudah tampil. Kita buat di sini misalnya namanya ini Wati, kita tampilkan namanya. Oke, selamat datang Wati. Kita klik hapus keterangan. Nah, makanya yang muncul di sini input nama Anda. Karena tadi pada saat dieksekusi perintah yang ada di tombol hapus keterangan ya ini, maka kita set tadi T keterangannya atau yang ini tadi adalah input nama Anda. Dan T nama dikosongkan, ini dikosongkan. Jadi misalnya ya
Rudi ya, Rudi. Oke, kita klik hapus keterangan maka terhapus dan ini diganti. Jadi itu beberapa nanti perintah-perintah dasar ya untuk mengeksekusi string yang ada di teks atau mengambil teks atau menghapus teks. Jadi ini yang paling dasar ya. Jadi usahakan kalau bisa ini dikuasai terlebih dahulu supaya nanti ini bisa menjadi dasar untuk menguasai materi-materi berikutnya. Oke, baik, demikian tutorial untuk konfigurasi objek ke Java. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.